Kebudayaan akan menjadi pisau bermata dua. Namun, akankah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzanib Alferi dari Provinsi Bengkulu. Dalam kesempatan yang berbahagia ini ingin menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saya terkait dengan budaya Sekujang. Budaya Sekujang ini adalah suatu kegiatan, bisa kita katakan tradisi atau budaya di Desa Tapak Gedung, di mana pada kegiatan ini sekelompok masyarakat itu dengan pakaian adat, dengan pakaian compang-camping, dengan pakaian yang menghibur, kemudian memakai topeng, pergi ke rumah-rumah. Di rumah tersebut mereka melantunkan lagu-lagu, ada tarian, ada syair. Di dalamnya itu mengandung nasihat ya, untuk menghibur. Kemudian setelah itu mereka diberikan kue. Kemudian kue tersebut nanti dibawa ke masjid untuk dilakukan doa bersama. Ritual Sekujang adalah tradisi lisan tahunan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat suku Serawai di Kabupaten Selma, Provinsi Bengkulu. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada 2 Syawal untuk memeriahkan perayaan Idul Fitri, tepatnya pada malam pertama Lebaran. Ritual Sekujang merupakan bentuk penghormatan dan doa yang dipanjatkan untuk Cimo Putus, yaitu orang-orang yang telah meninggal dunia namun tidak memiliki garis keturunan yang meneruskan doa bagi mereka. Istilah Cimo Putus juga mencakup mereka yang meninggal akibat kecelakaan, hilang tanpa ditemukan jasadnya, atau tidak memiliki keluarga yang dapat mendoakan mereka. Dalam konteks ritual ini, Sekujang adalah bentuk pengungkapan doa yang disampaikan melalui pantun-pantun berirama khas. Pantun tersebut berisi harapan, permohonan ampunan bagi arwah yang doakan, serta refleksi diri atas kehidupan dan kematian. Perasaan saya senang. Ya, saya sebagai orang yang didatangi tentu senang. Ya, setiap kita ketika didatangi ke rumah, apalagi itu maksudnya baik, bersilaturahim, itu merasa senang. Ya. Kemudian sebagai penonton juga terhibur melihat atraksi-atraksi yang dilakukan oleh pemain-pemain Sekujang ini. Di situ mereka datang ke rumah-rumah, biasanya ada 2 kelompok, kelompok barisan sebelah kiri dan kelompok barisan sebelah kanan. Kenapa ini dilakukan serempak? Karena ini dilakukan pada malam pertama
hari pertama Idul Fitri. Jadi kelompok Sekujang ini memberikan obat atau mendoakan atau memberikan nasihat kepada orang yang ada di rumah. Ratapan dalam ritual tradisi Sekujang merupakan pantun 4 bait yang terdiri dari 2 sambiran dan 2 isi. Sastra lisan Sekujang terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian pendahuluan sebanyak 3 bait isi dan 3 bait sindiran. Apabila tuan rumah tidak langsung memberikan kue kepada para sekujang, sebagai balasan, kue yang diberikan tuan rumah dapat meminta sekujang untuk melakukan sesuatu, seperti bernyanyi, berpantun, bertakbir, menari, bahkan meminta kesembuhan dan keberuntungan. Seiring perkembangan zaman, tradisi lisan sekujang di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu berada di ambang kepunahan. Dahulu, setidaknya diketahui ada beberapa desa yang mengadakan ritual sekujang secara rutin di malam Idul Fitri. Sebagian besar berada di Kabupaten Seluma, yaitu Desa Talang Benuang, Talang Alai, Simpang 3 Sukarajo hingga ke Sengkuang, dan 2 desa di Kabupaten Kabahyang, yaitu Desa Tapagedung dan Talang Karet. Namun, saat ini, yang masih rutin melaksanakan tradisi ini hanyalah Desa Talang Benuang di Kabupaten Seluma. Kegiatan ini dulu sempat ada nilai-nilai syiriknya. Berbagai kontroversi sosial mulai terbentuk. Perbedaan persepsi dari beberapa kelompok Islam secara total memberi tekanan bagi keberlangsungan tradisi sekujang. Pihak-pihak tersebut berpendapat bahwa sekujang merupakan bentuk dari tindakan syirik dan perlu dimusnahkan. Tradisi lisan yang terlahir dari cerita rakyat ini memiliki banyak kesamaan dengan tradisi Halloween pada masyarakat Barat. Layaknya festival hantu di negara Barat, para peserta tradisi sekujang merupakan orang-orang yang berbalut kostum tertentu yang disebut sekura. Para sekura ini merupakan lambang dari arwah sekujang. Fakta yang cukup menarik adalah sebagian besar masyarakat percaya tentang kemanjuran obat yang diberikan oleh sekura. Padahal, menurut pengakuan para sekura, obat yang mereka berikan itu diambil secara sembarangan saja. Adanya berbagai kontroversi dan persepsi tersebut membuat sekujang mulai menghilang seiring berkembangnya zaman. Faktor seperti meninggalnya tetua sekujang yang berperan penting dalam tradisi ini, tidak adanya dukungan dari pemerintah, serta adanya keterbatasan dana hanya akan menambah deretan penyebab hilangnya tradisi sekujang ini setiap tahunnya. Ada beberapa tokoh masyarakat mengatakan kalau tidak sekujang akan bahaya. Namun, para tokoh masyarakat dan tokoh agama ini menentang pendapat ini. Sebab ketika tidak dilakukan, tidak ada bencana yang terjadi. Di COVID-19 kemarin 3 tahun tidak melakukan tradisi ini, nggak ada terjadi apa-apa. Dan kemudian ada cerita-cerita yang arahnya ke syirik, itu kita luruskan. Jadi insya Allah kegiatan ini ke depannya tidak ada yang berbau syirik yang mengatakan kalau tidak dilakukan itu akan timbul bencana. Nilai sosial dan sopan santun terlihat dalam prosesi di mana pemain sekujang berkeliling ke rumah warga untuk meminta kue. Dan pemilik rumah meminta doa untuk apa yang diminta. Di sini, antara pemain sekujang dan pemilik rumah saling membantu satu sama lain dengan tetap menjunjung tinggi adab dan tata krama, terutama dalam melakukan aksi berbalas pantun. Ada pula nilai keagamaan yang dikemas dengan sederhana melalui prosesi mendoakan kue-kue yang telah diperoleh secara bersama-sama di dalam masjid, di mana semua orang berkumpul di masjid untuk mendoakan apa yang telah diminta oleh pemilik rumah tersebut. Meskipun ditindak oleh sebagian besar masyarakat, tradisi sekujang tetap budaya asli suku Serawai, Bengkulu, yang mengandung nilai-nilai kehidupan. Dan tersebut ada keagamaan, estetika, toleransi, sopan santun, tata krama, dan adab dengan orang tua, kerjasama, dan lain sebagainya. Katanya, tradisi ini telah berlangsung secara turun-temurun. Ini sesungguhnya menyimpan kearifan yang sukar untuk disadari sebagian masyarakat. Antara desir angin dan bayang-bayang hutan, sekujang bukan hanya nama, ia adalah nyawa, nafas yang diwariskan dari leluhur kepada kita. Di tangan kita, apakah kita akan membiarkannya sirna atau menyalakannya kembali lebih terang dari sebelumnya? Oleh karenanya, kami memilih untuk melestarikan.
that's